Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yeken, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua sehat, semangat, penuh berkah, dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022, hari biasa, pekan ke-20. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau mengendaki namamu dihormati oleh setiap orang. Bukalah kiranya hati kami, agar sanggup menerima sabda putramu yang menjelaskan kepada kami siapakah Engkau bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana dan membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Tuhan Yesus terkasih, perumpamaan tentang kerajaan Allah yang disampaikan Tuhan Yesus tentang seorang raja yang mengundang setiap orang undangan dalam perjamuan nikahnya tetapi tidak mau datang adalah gambaran kita semua, orang-orang di dunia ini, bahwa Tuhan menghendaki agar semua datang kepadanya, percaya kepadanya, tetapi tetaplah ada yang tidak mau datang. Meski demikian, Tuhan tetap memanggil siapapun itu di dalam dunia ini, bahkan yang mungkin tidak diundangnya atau yang tidak menjadi undangannya, tetap dipanggil dan akhirnya menjadi undangan. Tetapi sekali lagi, Tuhan mengundang juga akhirnya memberikan sebuah kriteria, yakni supaya berpakaian pesta. Dan hendaknya kita yang diundang ke dalam pesta pun tahu diri bahwa ketika kita mau ke pesta, hendaknya kita memakai pakaian pesta. Saudara-saudariku, marilah kita menyadari panggilan Tuhan, tetapi juga menyelaraskan diri dengan panggilan itu. Karena panggilan Tuhan tidak hanya lalu tanpa ada kriteria tertentu, tetapi membawa manusia untuk semakin selaras dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan itu bagi keselamatan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh kita semua di kita perjuangan kita untuk menyelaraskan diri dengan undangan
yang Tuhan berikan bagi keselamatan, menanggapi undangan dengan taat setia, yakni kepada keselamatan. Tuhan senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.